cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
Shalom saudara-saudara, senang sekali kita masih berjumpa dan akan bersama-sama saya mengajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk memberi kepada kami kekuatan baru, semangat di dalam mengikut Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga yang memberi damai sejahtera-Mu, memberi sukacita kepada kami, supaya kami boleh terus mengikut Tuhan dan mengiring Engkau, supaya kami boleh hidup bagi Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat mengerti dan dapat Tuhan kami percaya kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan Roh Kudus menyertai kami, membantu kami, sehingga Tuhan pada saat kami merenungkan firman-Mu, kami boleh Tuhan belajar. Dan kami bahkan Tuhan bukan hanya memiliki pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya rindu untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil tema mati dan bangkit pada hari ketiga. Mati dan bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudara sekalian, hanya ada satu pribadi yang pernah hidup, mati, dan bangkit untuk hidup selamanya. Hanya ada satu pribadi yang pernah hidup, mati, dan bangkit untuk hidup selamanya. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian, mungkin saudara dan banyak orang yang bertanya, dari mana pengetahuan itu? Nah, saudara, pengetahuan ini kita dapatkan dari Alkitab. Saudara sekalian, ada 4 murid Tuhan Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan mereka telah menulis tentang Tuhan Yesus hidup. Bagaimana dia berkarya, bagaimana dia melaksanakan tugasnya sebagai anak Allah, dan bagaimana dia boleh hidup, mati, bangkit, dan hidup selamanya sampai ke surga. Nah, Tuhan Yesus, saudara sekalian, disebut di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus ini adalah firman, bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ada seorang yang seperti ini? Ada pribadi yang seperti ini? Saudara sekalian, tentu saudara dan saya berkata, wah, enggak ada. Dia yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menemukan ucapan Tuhan Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya. Dan itu berada dalam Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara sekalian, apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sudah selesai? Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, seperti tadi saya sudah mengatakan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, salah satu yang Tuhan Yesus berkata sudah selesai, yaitu artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tugasnya adalah untuk apa, saudara sekalian? Tugasnya adalah dia untuk
memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus harus memberitahu kepada setiap manusia bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Dan orang berdosa itu harus dihukum mati. Dan tempat yang terakhir adalah neraka. Saudara sekalian, sebab itu kalau orang boleh mendengar hal ini dan menyadarinya, maka Tuhan Yesus berkata, tapi ada jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, kalau manusia tidak mau masuk ke dalam neraka, ada jalan keluar. Manusia bisa bebas dari hukuman karena dosa itu. Nah, jalannya apa, saudara sekalian? Jalannya adalah manusia harus bertobat. Nah, saudara dan saya bertanya, bagaimana nih caranya? Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia terus memberitakan Injil. Dia terus melakukan pekerjaan Allah, sehingga orang bisa melihat banyak mujizat yang dia lakukan. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang menderita ditolong oleh Tuhan. Dan orang yang tidak mengerti firman-Nya diberitakan firman, ditabur firman Tuhan yang bisa menumbuhkan iman percaya dari semua orang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, sebab itu, saudara, apa kira-kira? Tadi saya sudah katakan tugas yang Tuhan berikan. Misalnya saja memberitakan firman. Saudara, kalau kita melihat itu sebetulnya sangat luar biasa, ya. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Yaitu kalau kita membaca di dalam Lukas 22, di sana ditulis satu peristiwa, yaitu Tuhan Yesus ditangkap. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, sebetulnya Tuhan Yesus juga sedang bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus sedang memberitakan berita kebenaran Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya. Firman itu bisa tumbuh dan membuat orang bisa bertobat di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, memang kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus ditangkap dan para murid ketakutan mereka sehingga mereka meninggalkan, tidak ikut Tuhan Yesus. Tapi ada seorang, yaitu Petrus, yang mengikut dia dari jauh. Walaupun pada akhirnya ada orang yang berkata, engkau ini adalah pengikutnya. Makanya Petrus kemudian pada saat itu dia menyangkal Tuhan. Tetapi saudara sekalian, pada waktu Petrus melakukan hal ini sampai 3 kali dia berkata, aku tidak kenal. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan Yesus terdengar ya ayam berkokok. Dan Tuhan Yesus berpaling melihat kepada Petrus. Wah, Petrus langsung sadar. Dia pernah ingat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu Petrus pergi, lari, sedih, menangis terseduh-seduh. Saya yakin itu adalah satu pertobatan untuk dia. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kita lihat bahwa para murid ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberitakan Injil kebenaran. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca juga, saudara, yaitu di dalam Lukas 23, di sana juga dituliskan bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka para wanita yang biasanya ikut Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, pengajaran-pengajaran Tuhan, saudara, mereka ada di sana. Memang mereka ini wanita tuh dianggap kelompok lemah. Jadi tidak terlalu mendapat perhatian. Mereka berada di sana. Sedih enggak, saudara? Waduh, saya rasa sedihnya luar biasa. Tapi mereka berada di sana. Dan salah satu murid yang termuda, yaitu Yohanes, juga ada di sana. Dan waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, lihat ini anakmu. Dan kepada Yohanes, ini ibumu. Artinya apa, saudara? Artinya Maria ini, ibu Tuhan Yesus, dititipkan pada murid yang termuda itu. Nah, saudara sekalian, mereka ada di sana melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan. Sehingga saudara, kalau orang berkata, apa benar sih Tuhan Yesus itu pernah mati dan pernah bangkit. Saudara sekalian, peristiwa ini benar-benar diikuti oleh murid-murid Tuhan.
Mereka benar-benar tahu. Sampai mereka juga melihat kubur di mana Tuhan Yesus ditaruh. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Saudara, di dalam Lukas 24, setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan dan kepada murid-muridnya. Sehingga itu menunjukkan bahwa dia benar-benar melaksanakan tugasnya. Dia memang benar-benar sebagai penebus, sebagai juru selamat. Dia menanggung dosa dari manusia yang percaya kepadanya. Sehingga dia boleh akhirnya dihukum, menanggung hukuman dosa manusia. Ditanggungnya di kayu salib. Dan terus sampai kemudian dia menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, tapi dia berkata tugasnya sudah selesai. Nah, nomor satu tugasnya selesai, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkata bahwa kalau engkau ingin diselamatkan, maka harus bertobat dari segala dosa. Dan ini bagaimana caranya? Nah, saudara, caranya adalah Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya. Caranya adalah Tuhan Yesus menyertai, memberi pertolongan. Dan sampai saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Ini menunjukkan bahwa manusia sanggup untuk lepas daripada dosa. Untuk hidup berjalan di jalan kebenaran. Hidup dalam proses untuk menuju kepada hidup yang kekal. Untuk menuju kepada hidup sesuai kebenaran firman Allah. Itu melalui satu proses, saudara sekalian. Melalui waktu yang panjang. Tetapi kalau itu bisa dilalui dan ada Roh Kudus yang dapat menolong, maka manusia benar-benar bisa bertobat, diampuni dosanya, dan kemudian diberi kemerdekaan untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, sudah selesai. Tugas yang kedua apa? Nah, saudara, tugas yang kedua yaitu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Ini penting sekali. Kalau dia berkata bangkit tapi nggak pernah orang lihat dia hidup kembali. Nah, saudara sekalian, berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga ke Bapaknya. Dia datang kepada para muridnya. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, di sana Tuhan Yesus juga berkata kepada para muridnya, kepada juga perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus berkata, lihat ya, ini bekas paku di tanganku, di kakiku, cocokkan ya ke lubang ini. Sehingga mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Dan ini adalah tugas yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga mereka percaya Tuhan Yesus bangkit. Saudara sekalian, yang ketiga, tugas yang Tuhan Yesus lakukan apa? Yaitu Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Nah, itu saudara kita bisa baca di dalam kitab Lukas ya. Kitab Matius pasal 28. Ayat yang ke-19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, ini adalah perintah Tuhan yang ditinggalkan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Termasuk kepada saudara dan saya yang sudah percaya. Yaitu agar kita boleh berdoa bagi banyak orang, bagi keluarga-keluarga atau famili kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Saudara sekalian, untuk mereka boleh percaya pada Tuhan, untuk mereka boleh diselamatkan, bertobat, diampuni, dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah tugas yang Tuhan juga sudah selesaikan. Tuhan mengatakannya. Dan saudara sekalian, ada juga tugas yang lain yang Tuhan juga katakan, yaitu pengajaran kepada para murid. Ini luar biasa ya, yang keempat,
yaitu Tuhan berkata ada tanda-tanda yang akan menyertai. Nah saudara sekalian, itu terdapat di dalam kitab Markus ya. Coba sebentar saya lihat dulu. Nah itu Tuhan itu berkata kepada mereka para murid bahwa ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa? Agar mereka itu boleh menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan benar-benar dapat hidup guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam Markus 16 kalau kita membaca ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara sekalian, kita mungkin bisa membaca ayat ini perlahan-lahan di dalam Markus pasal 16. Saudara sekalian, bahwa Tuhan meninggalkan ini. Kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita misalnya sampai diracuni atau kita misalnya sampai dijahati orang, tetapi Tuhan bisa menghindarkan daripada segala yang jahat, daripada segala yang tidak benar. Nah, saudara sekalian, bahkan dikatakan kalau kita berdoa untuk orang sakit, maka saudara sekalian orang itu akan disembuhkan. Ini sebetulnya tanda-tanda yang luar biasa, tapi Tuhan juga berikan kepada murid-muridnya, kepada hamba-hambanya, kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Nah, saudara sekalian, dan yang kelima, yaitu tanda apa yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan berkata sudah selesai segala tugasnya, yaitu apa saudara sekalian? Yang kelima, Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai anak-anaknya. Saudara sekalian, saudara dan saya sebagai manusia biasa, tanpa Roh Kudus kita pasti akan gagal dan terus akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau Roh Kudus menyertai kita, kita menjadi pemenang. Kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita bisa berubah dari kehidupan kita yang lama. Kita bisa memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, melakukan kebenaran. Itu saudara sekalian akan terjadi apabila kita menyerahkan diri pada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, membimbing kita, dan mengajar kepada kita untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar datang ke dalam dunia ini, diutus Bapaknya. Untuk apa saudara sekalian? Untuk menjadi penebus, juru selamat. Untuk mengajar manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, untuk boleh dimerdekakan. Saudara sekalian, anugerah Tuhan bagi saudara-saudara dan bagi saya yang hidup sampai pada saat ini. Kita boleh menerima firman-Nya, kita boleh membacanya, kita boleh belajar. Dan bahkan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Dan Dia ingin supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang telah hadir ke dalam dunia ini. Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan Tuhan, Engkau hadir dan telah melaksanakan tugas Tuhan. Sehingga sebelum Engkau menyerahkan nyawamu, Tuhan, pada waktu Tuhan berada di kayu salib, di dalam penderitaan yang luar biasa, Tuhan, Engkau berkata, sudah selesai. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh Tuhan menikmati segala Tuhan perjuangan Tuhan
segala Tuhan kebaikan dan anugerah Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Dan bahkan kami Tuhan boleh disertai Roh Kudus. Kami dikuatkan tatkala kami lemah. Kami boleh Tuhan Yesus diberi pengharapan. Oh Tuhan, pada waktu kami kehabisan jalan keluar di dalam hidup ini, kami boleh diberkati. Dan kami juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan mengucap syukur Engkau menjadikan kami pemenang. Menang atas segala kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Menang Tuhan atas segala kelemahan kekurangan kami. Sebab Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami rindu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan terang-Mu yang terpancar dalam hidup kami. Itu boleh terpancar keluar. Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam kehidupan banyak orang Tuhan yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Dan biarlah kami boleh Tuhan hidup lebih mendekatkan diri kepadamu. Supaya kami boleh hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Oh Tuhan membayar harga. Tuhan memberikan yang terbaik dari hidup kami. Guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dengar seru doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau memuji